Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimia. Hari ini kita akan belajar tentang hidrokarbon. Tapi sebelum itu, akan ada beberapa notes. Yang pertama, pastikan kalian sedang menonton video ini bersama kelompoknya masing-masing. Kelompoknya yang mana? Silahkan tanya PJ-nya ya. Untuk kelas IPA 1, PJ-nya adalah Kalira, IPA 2 Verly, dan IPA 3 Fatimah. Jadi bagi yang belum tahu kelompok yang mana, silahkan tanya mereka. Oke, nanti selama kalian menonton video ini, akan ada 4 soal yang akan saya tanyakan ya. Nah, 4 soal itu kalian buat pembahasannya bersama kelompok masing-masing. Pembahasannya melalui video ya, dan diupload di YouTube perwakilan saja. Nah, dan tiap kelompok itu harus kebagian menjelaskan jawaban. Jadi jangan hanya satu orang saja nih yang menjelaskan. Semua anggota kelompok ikut berperan ya dalam menjelaskan jawaban. Untuk teknis pembahasannya bebas, silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan jangan lupa untuk SS sebagai bukti bahwa kalian memang sudah diskusi kelompok. Baik, kalau begitu kita lanjut ke materi hidrokarbon. Hidrokarbon itu ada 4 materi besar ya. Pertama, pengertian dan jenis hidrokarbon. Lalu kita bahas tata nama hidrokarbon. Kita bahas isomer, dan terakhir reaksi. Tapi hari ini tidak mungkin bahas semuanya ya, hanya nomor 1 dan 2 saja. Pengertian jenis serta tata nama dari hidrokarbon. Tapi hidrokarbon tata namanya hanya alkana saja ya. Ya, kita akan fokus ke alkana. Oke, sebelum bahas hidrokarbon lebih jauh, nah kita kenalan dulu nih dengan karbonnya. Karbon itu kan simbolnya C besar ya. Di alam ada lebih dari 6.000 jenis senyawa karbon yang berbeda-beda. Ada di obat, ada di minyak, ikan, di perhiasan, salah satunya intan, dan juga ada di tubuh kita. Ya, karbon jadi banyak ya di mana-mana. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa karbon bisa sebegitu banyak ada di alam ini? Nah, untuk jawab itu, kita perhatikan konfigurasi elektron dari karbon. Karbon itu elektronnya 6. Kalau dibuat konfigurasi elektronnya, berarti di kulit pertama ada 2 elektron, dan di kulit kedua atau kulit terakhir ada 4 elektron. 4 elektron di kulit terakhir ini adalah elektron valensi, yang kita gunakan untuk berikatan dengan atom-atom lain membentuk senyawa yang ada di alam. Karena punya 4, banyak banget ya elektron valensinya ada 4. Maka dari itu karbon punya banyak kemungkinan bentuk senyawa. Bisa saja dia seperti ini, rangkap 1. Karena 4, jadi tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi satu-satu seperti ini ya. Kemungkinan kedua, bisa saja salah satunya rangkap 2. 1, 2, 3, 4. Ataupun juga bisa rangkap 3. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Tapi tidak ada yang rangkap 4. Semua seperti ini, tidak ada. Karena kan C juga harus berikatan ya dengan kanan kirinya. Oke, jadi ada 3 kemungkinan, rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, hal ini yang membuat karbon itu banyak sekali jenisnya di alam. Obat, minyak, bahkan kita sendiri. Gitu ya. Nah, bahkan karbon juga bisa nih berikatan dengan dirinya sendiri. Nah, makin banyak senyawanya. Nah, karbon yang berikatan dengan hidrogen, berarti ada karbon, ada hidrogen ya, itu namanya adalah senyawa hidrokarbon. Hidrogen, karbon ya karbon. Jadi senyawa hidrokarbon ya senyawa yang punya atau yang mengandung atom C dan atom H. Nah, kalau atom C-nya ada 1 seperti ini ya, 1. Dan kan dia punya 4 tangan ya, tadi saya bilang C itu ada 4 tangan. Berarti H, 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 dan H. Nah, seperti ini ya. Ini berarti namanya adalah metana. Nah, metana. Biasanya kalau kalian suka mencium bau sampah, nah itu artinya ada metana di situ ya. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi kalau salah satu H-nya saya ganti menjadi C, gitu ya. Menjadi C, seperti ini. Nah, berarti C ini kan butuh ada 4 tangan ya, padahal baru 1. 2, 3, 4, kita isi sama H lagi. Nah, jadi bisa makin panjang tuh. Lalu saya hapus lagi
Di sini, hapus lagi H yang ini, diganti dengan C. Seperti ini. Oh, ini C-nya baru satu tangan. Dilengkapin lagi menjadi H, jadi makin panjang gitu ya. Nah, karena bisa makin panjang, maka karbon itu bisa membentuk rantai karbon ya. Rantainya ada yang bisa terbuka, ada yang tertutup. Kalau terbuka ya terbuka seperti benang seperti ini ya. Itu kan terbuka. Nah, kalau terbuka itu contohnya ada alkana. Alkana itu ya rangkap satu. Tuh rangkap satu ya. Ada alkena itu rangkap dua. Dan alkuna itu rangkap tiga. Gitu. Jadi untuk rantai karbon yang terbuka itu ada yang rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Dia terbuka kenapa? Karena antara ujung C dan ujung C itu nggak saling bersatu gitu ya. Tapi ada juga tuh yang ujung C, ujung kanan sama ujung kiri C itu dia saling bersatu membentuk gelang seperti ini ya. Nah, ada dua macam kalau yang tertutup. Ada yang aromatik, ada yang alisiklik. Kalau aromatik itu nanti ada rangkap dua, ada double bond yang selang-seling. Double, single, double, single, double, single gitu ya. Kalau selang-seling itu artinya dia adalah siklik yang jenis aromatik. Tapi kalau nggak ada selang-seling seperti ini, semuanya rangkap satu, ataupun nanti ada yang rangkap tapi nggak selang-seling seperti ini misalnya, gitu ya. Ini kan cuma rangkapnya cuma di sini ya, nggak selang-seling. Itu artinya dia adalah siklik bagian alisiklik, gitu ya. Jadi kalau selang-seling namanya aromatik, kalau tidak selang-seling dan tertutup itu alisiklik. Kalau terbuka rangkap 1 alkana, terbuka rangkap 2 alkena, terbuka rangkap 3 alkuna. Gitu ya. Ini bedanya di ana, ena, dan una. Nah, kalau misalnya dia rangkap 1, itu namanya hidrokarbonnya jenuh. Nah, sedangkan yang rangkap 2 dan 3, rangkap 2 dan 3 itu hidrokarbonnya tak jenuh. Gitu ya. Sama seperti PR kalian kemarin. Oke, kita lanjut. Di alam ini, yang terdiri dari atom C dan H itu banyak. Salah satunya ya ini, gas LPG yang kalian pakai di rumah. Itu mengandung C3H8. Ada C, ada H, berarti hidrokarbon. C-nya ada 3. 1, 2, 3. H-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu gas LPG. Kantong plastik yang kalian pakai juga hidrokarbon karena ada C dan H. C-nya ada 2, H-nya ada 4 ya. C-nya ada 2, dia double bond, alkena ya berarti. Dan di sini H-nya ada 4. Kemudian ini kalau kalian sering melihat seseorang seperti ini ya, sedang mengelas besi, dia itu menggunakan gas yang namanya gas etuna atau asetilen. Nah, itu rumus kimianya C2H2. Ada C, ada H, berarti hidrokarbon. Dan dia itu triple bond ya, rangkap 3. Ada C-nya 2 dan H-nya ada 2. Itu salah satu contoh ya dari hidrokarbon dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita lihat ya di beberapa hidrokarbon itu seperti ini. Oh, gambarnya ini, yang ini, yang ini gitu. Ada banyak sekali bentuk gitu ya. Nah, kita akan pelajari hal itu. Nah, langkah awalnya kita akan belajar dulu nih cara melengkapi C dan H. Pertama, di sini ada C4H10 ya. Kita bikin C-nya dulu, H-nya belakangan. C-nya ada 4, kita bikin lurus aja. 1, 2, 3, 4. Kemudian H-nya. Nah, C itu kan tangannya 4 ya. Nah, untuk C yang ini ya, baru ada 1 tangan nih. Padahal harus 4. Berarti 1, 2, 3 diisi dengan H. Ya. Karena kan cuma ada C dan H. Kemudian C yang ini, ya, tangannya baru 2. Berarti 2 lagi nih masih ada, diisi dengan H. Kalau yang ini, tangannya ada 1, 2. Kurang 2 lagi. Kita bikin atas bawah, diisi dengan H. Kemudian yang terakhir yang ini, baru 1. 3 lagi ya, berarti kan 4 tuh tangannya C. 1, 2,
3. Diisi dengan H. Nah, perhatikan nih. Ini kan agak makan tempat ya, kalau misalnya H-nya itu kita jabarin satu-satu gini. Maka dari itu, untuk menulis bisa disingkat. Jadi H-nya kan ada 3 ya. Yaudah kita tulis aja seperti ini. Jadi kan C itu ada 4 tangan, baru satu yang diisi. Sisanya berarti H, kita tulis H3. Gitu. Jadi nggak perlu kita bikin tangannya ya, cukup H-nya tuh ada berapa. Kemudian yang ini H-nya ada 2 nih. Udah kita tulis. Kan baru ada 2 ya, 2 lagi. H2 gitu. Jadi sampingnya C itu yang kita tulis. Kemudian yang ini juga ada 2. Ya kan? Ini kan baru 1, 2. 2 lagi tuh yang belum tulis di sini H2. Kemudian yang terakhir itu ada 3 ya. Karena kan baru 1 yang kepake tangannya. Masih ada 3 yang kosong, itu untuk H. 1, 2, 3. Cuma ini kalau makan tempat, jadi kita tulis aja seperti ini ya. Jadinya H3. Kita cek lagi. C punya 4 tangan. 1 dan 3 dari H. C yang ini 2 kepake dan 2-nya untuk H. C yang ini 2 kepake, 2-nya sama H. C yang ini 1-nya kepake, 3-nya untuk H. Nah, benar tidak C4 H10? C-nya ada 1, 2, 3, 4, betul. H-nya ada 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. C4 H10. Begini cara menggambarnya. Gitu ya. Jadi kita akan banyak menggambar, dan itu bakal seru kok. Lanjut yang bawah. Yang bawah 1 pentena. Jadi kalau ena itu kan tadi rangkapnya 2 ya, double bond. Ini salah satu itu ya, salah satu C. Kita tulis dulu nih, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada double bond atau rangkap 2 di C nomor 1. Itu ya cara artinya, nanti kita akan belajar lebih jelas kok. Berarti C nomor 1 kan yang ini. Sebenarnya bebas sih, yang ini boleh, yang ini boleh. Pilih salah satu. Kalau saya maunya dari yang kiri, berarti ini yang 1, artinya ini yang double bond. Sekarang kita tinggal lengkapin nih H-nya. Pakai cara yang atas saja ya, yang lebih singkat. Berarti C yang ini sudah kepake 2. Tinggal berapa lagi nih supaya 4? Kan tangannya 4. 2 lagi ya. Berarti tulis H2. Kalau yang ini sudah kepake berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 1 lagi ya. H. Tulis saja H, nggak usah H1. Kalau 1 tidak perlu ditulis 1. Kemudian yang ini sudah kepake 2 nih tangannya. 2 lagi untuk H ya. Jadinya H-nya ada 2. Yang ini baru kepake berapa nih? 1, 2. Berarti 2 lagi ya. Oke. Yang terakhir yang ini baru kepake 1 ya. Berarti untuk jadi 4 tangan perlu 3 H. Nah, C5H10. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. H-nya ada berapa? 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. C5H10. Gitu caranya melengkapi C dan H. Nanti kita akan belajar lebih jauh nih. Lanjut. Nah, C, 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 C. Banyak C ya di sini. Nah, C itu ada jenisnya. Ada jenis C primer, ada C sekunder, ada C tersier, ada C kuartener. Kalau apa bedanya? Nah, kalau C primer itu adalah C yang mengikat satu C lainnya. Gitu ya. Kalau sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Kalau tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kalau kuartener yang terakhir adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Itu keywordnya ya. Primer mengikat 1 C, sekunder mengikat 2 C, tersier mengikat 3 C, dan kuartener terakhir mengikat 4 C. Oke, kita akan identifikasi nih. C yang ada di sini tuh C apa sih? C primer kah? Sekunder, tersier, atau kuartener? Mulai dari ini ya.
C yang ini. C yang ini dia mengikat berapa C? Lihat aja garisnya ya. Nih, garisnya itu ada 1, dia mengikat 1 C. Karena C ini mengikat 1 C, ya artinya dia C primer. Saya tambahin di sini P ya, artinya C primer. Oke, sebelahnya yang ini. Ingkerin dulu. Yang ini C apa sih? Nah, kita lihat garisnya. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 garis nih. Berarti dia mengikat 4 C ya. Kalau mengikat 4 C, artinya dia adalah kuartener. Saya taruh di sini K ya, artinya C yang ini adalah jenis C kuartener. Yang ini nih, saya mau yang atas. Yang atas itu C apa? Kita lihat garisnya 1 aja ya. Kalau 1 berarti C primer. Yang bawah sini. Yang bawah sini ngikatnya 1 ya. 1 doang. Yang ini. Yang ini ya, 1 ini. Artinya ya dia C primer. Saya tambahin P ya, primer. Nah, saya mau yang ujung nih. Ujung ini. Ini C apa nih? Dia akan mengikat 1 ya, artinya primer juga. Yang bawah 1 juga. Primer. Yang ini deh. 1, 2, 3. Oh, 3. Tersier. Yang ini 1 doang. Primer. Yang ini 1, 2, 3. Kalau 3 artinya apa? Tersier. Yang ini 1, 2. Berarti sekunder ya. Oke, terakhir yang ini. Yang mengikat 1, 2. Artinya dia sekunder. Seperti itu ya caranya untuk menentukan nih, oh inilah C primer. Ini C sekunder. Ini C tersier. Dan ini C kuartener. Itu ya caranya. Nah, karena kalian sudah tahu nih caranya, maka ini ada soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 nih, kalian bikin pembahasannya seperti apa. Jadi, anggota kelompok harus menjelaskan ini ya. Oke, silakan di SS dulu. Nah, kalau sudah di SS, akan saya lanjutkan ya. Oke. Nah, tadi hidrokarbon. Hidrokarbon yang terbuka ya, terbuka. Bukannya seperti gelang, yang terbuka seperti benang itu kan ada alkana, ada alkena, dan alkuna. Gimana sih cara membuatnya? Bagaimana cara menamakannya? Nah, itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya.